Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Indriani, mahasiswa semester 4 Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini aku akan menjelaskan tentang metode penafsiran dalam Al-Quran. Tafsir Al-Quran adalah proses memahami dan menafsirkan teks suci Al-Quran untuk menggali makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini tuh ada beberapa metode yang digunakan dalam tafsir atau menafsirkan Al-Quran, dan masing-masing memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Selanjutnya ada penjelasan singkat tentang beberapa metode tafsir Al-Quran yang umum digunakan. Yang pertama, ada tafsir bi-al-mazhur, tafsir riwayat. Nah, metode tafsir ini didasarkan pada riwayat dan tradisi lisan yang berasal dari generasi awal Islam, termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW dan pandangan para sahabat. Para mufasir menggunakan riwayat tersebut sebagai landasan untuk memahami makna ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, mereka memperhatikan konteks sejarah dan situasi di mana ayat-ayat tersebut diturunkan serta cara pemahaman para sahabat terhadapnya juga. Terus di sini tujuan tafsir bi-al-mazhur ini adalah untuk menggali makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman yang telah diterima dari masa ke masa dengan menjaga kesinambungan tradisi interpretasinya. Yang kedua, ada tafsir bi-al-diroyah. Nah, tafsir rasional. Nah, metode ini menekankan penggunaan akal dan pengetahuan manusia dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Para mufasir juga melakukan analisis kontekstual, linguistik, sejarah, dan budaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang makna dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Nah, mereka menggunakan akal sehat dan pengetahuan kontemporer untuk menafsirkan pesan-pesan Al-Quran agar relevan dengan zaman kita. Yang ketiga, ada tafsir bi-al-isyarah, tafsir simbolik. Nah, metode ini menekankan interpretasi berdasarkan isyarat-isyarat yang diperoleh secara batin, seperti simbol-simbol dan metafora. Nah, para mufasir memperhatikan aspek spiritual dan metafisika dalam ayat-ayat Al-Quran, serta mencari makna tersembunyi dan kompleks di dalamnya. Mereka menggunakan intuisi dan pemahaman spiritual juga untuk menggali makna yang lebih dalam dari teks Al-Quran yang seringkali tidak terlihat secara langsung. Nah, tafsir ini juga sering digunakan kepada orang-orang yang batinnya sudah benar-benar suci gitu, atau bisa disebut oleh seorang sufi gitu digunakannya untuk metode tafsir ini. Yang keempat, ada tafsir bi-al-lughah, yaitu tafsir linguistik. Metode ini fokus pada aspek bahasa seperti struktur bahasa, kosakata, dan gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran. Para mufasir melakukan analisis linguistik untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih akurat. Mereka memperhatikan nuansa dan subtitel bahasa Arab yang digunakan dalam teks Al-Quran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan yang disampaikan. Yang kelima, ada tafsir bi-al-ma'ani, tafsir makna. Nah, metode ini berusaha untuk memahami makna literal atau konseptual dari ayat-ayat Al-Quran. Para mufasir memperhatikan makna harfiah dan implisit dari teks Al-Quran serta konteksnya. Mereka berfokus pada pemahaman makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang pesan yang disampaikan oleh Al-Quran. Lalu yang keenam, tafsir bi-al-maudu'i, tafsir tematik. Pendekatan ini mengorganisir ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema atau topik tertentu seperti keadilan, kasih sayang, atau akhlak. Para mufasir mengaitkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik yang serupa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pesan dalam Al-Quran tersebut. Mereka memperhatikan hubungan antara ayat-ayat yang memiliki tema yang sama untuk mengeksplorasi berbagai aspek tema yang diangkat dalam Al-Quran tersebut. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu ada tafsir bi-al-rai, tafsir pendapat. Metode ini melibatkan penilaian dan pendapat pribadi penafsir.
berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran tersebut. Nah, para mufasir menggunakan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan individu untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Mereka memberikan sudut pandang yang unik dan inovatif dalam memahami Al-Quran tersebut dengan mencerminkan pemikiran dan pandangan mereka sebagai individu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode penafsiran Al-Quran ini, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana mufasir mendekati dan memahami teks suci tersebut, yaitu Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.